Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Sinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Film yang akan kita ringkas alur ceritanya kali ini merupakan sebuah film hasil remake dari film yang berjudul sama yang dirilis di tahun 1971 yang aktor utama prianya dibintangi oleh Clint Eastwood. Sedangkan pada versi terbarunya ini dibintangi oleh Colin Farrell. Film ini berjudul The Beguiled, dirilis pada tahun 2017 yang merupakan film hasil garapan sutradara Sofia Coppola yang mengambil setting waktu saat terjadinya perang saudara di Amerika pada kisaran tahun 1864. Menceritakan tentang kedatangan seorang tamu pria yang tak diundang yang hadir di sebuah sekolah khusus perempuan yang dikepalai oleh Martha Farnsworth yang dibintangi oleh Nicole Kidman. Lantas apakah yang akan terjadi selanjutnya ketika sekumpulan wanita yang jarang bertemu dengan lelaki ini justru disatroni oleh seorang pria tampan dari pihak musuh? Tanpa perlu banyak spoiler di depan, mari kita mulai langsung masuk ke ceritanya. Bersetting tempat di Virginia tahun 1864. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah rumah besar dengan taman rimbun yang dihiasi bunga yang terpencil di pinggir hutan yang merupakan sebuah sekolah asrama khusus perempuan. Kala itu Amerika Serikat sedang dilanda perang saudara antara pasukan Konfederasi di bagian selatan dan pasukan Serikat di bagian utara. Hampir semua siswi, guru-guru maupun budak telah pergi. Hanya menyisakan Martha bersama dengan satu orang guru bernama Edwina Morrow dan 5 orang siswi yang lainnya. Pada suatu hari ketika sedang mencari jamur untuk dimasak, seorang siswi bernama Amy tak sengaja menemukan Kopral John McBurney dari pasukan Serikat terkapar tak berdaya dalam kondisi terluka parah. No. So am I. Merasa kasihan kepada John, Amy kemudian membawanya ke sekolah untuk dirawat. Meskipun sempat ditentang oleh beberapa siswi yang lainnya, sang kepala sekolah memutuskan untuk membiarkan John tinggal untuk dirawat hingga sembuh seperti sedia kala. Martha adalah seorang kepala sekolah yang tegas tapi juga baik hati, bersedia menolong John yang notabene-nya adalah pihak musuh karena memegang teguh ajaran agama untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Bagi John tentu saja ini merupakan sebuah berkah tersendiri bagi dirinya. Sementara itu bagi para wanita, bertemu dengan seorang pria tampan bak mimpi di siang bolong yang menjadi kenyataan. John kemudian ditempatkan di sebuah ruangan yang biasa mereka pakai untuk berlatih musik. Martha lalu memerintahkan anak muridnya untuk mengambil peralatan P3K karena ia akan mulai membersihkan luka-luka yang ada di tubuh si John. Martha kemudian dengan cekatan mulai mengeluarkan satu persatu peluru yang ada di kakinya si John dan kemudian dengan pelan menjahit bekas luka tersebut. Sementara itu, 5 orang siswi yang lainnya malah berada di luar pintu mencoba mencuri dengar apa saja yang terjadi di dalam ruangan. Martha kemudian memergoki kelima anak muridnya yang ganjen itu saat keluar dari ruangan tersebut. Ia kemudian mengatakan kalau Kopral Jono tidak akan lama berada di sini. Setidaknya sampai luka yang ada di kakinya sembuh, dan setelah itu mereka akan menyerahkan John kepada pasukan Konfederasi. Sementara Miss Edwina mengajar anak muridnya menjahit, sang kepala sekolah Martha berada di dalam ruangan tempat John dirawat untuk menyeka badan atletis John yang sudah bau karena sama sekali belum mandi. Martha berulang kali harus menahan gejolak dalam dirinya yang sudah lama tidak merasakan kepuasan batiniah saat melihat badan atletis sang kopral. Martha kemudian menemui pasukan Konfederasi yang mampir di depan sekolah. Para betina yang lainnya mengira kalau Martha akan menyerahkan Kopral John kepada mereka. Tapi perkiraan itu ternyata salah. Martha justru hanya meminta beberapa tambahan amunisi peluru untuk ia berjaga-jaga. Martha kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan memasukkan satu persatu peluru tersebut ke dalam pistol peninggalan ayahandanya. Para penghuni sekolah tersebut mulai saling berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari sang kopral karismatik, terutama untuk kedua orang wanita yang lebih dewasa, yakni Miss Martha dan Edwina Morrow.
Pada suatu pagi, Amy masuk dan menemui John yang baru saja terbangun dari tidurnya. John mengucapkan terima kasih kepada Amy yang telah bersedia membantu dan membawanya ke sekolah untuk dirawat hingga sembuh. Setelah itu, Amy pergi ke ruang makan dan menikmati sarapan bersama dengan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, Miss Martha masuk ke ruangan tempat John berada dan kemudian membersihkan serta mengganti perban yang ada di kaki prajurit tersebut, sembari mengatakan kalau ia sama sekali tidak menyangka apalagi mengharapkan akan kedatangan si John ke sekolahnya. Meskipun mendapatkan perkataan yang kurang menyenangkan dari Martha, John tetap mengucapkan sanjungan dan berterima kasih kepada Miss Martha karena telah bersedia membantu untuk merawatnya hingga sembuh. Selepas Miss Martha keluar dari ruangan tersebut, salah seorang anak muridnya yang bernama Mary masuk dan menyerahkan sebuah buku doa kepada si John. Setelah Mary keluar, kini giliran Miss Edwina yang masuk dan mengobrol dengan si kopral karismatik John McBurney sambil menggantikan perban yang membalut luka di kakinya. Si John dengan keahlian playboynya mulai melancarkan rayuan-rayuan gombal kepada Miss Edwina. Saking frontalnya rayuan itu bahkan membuat Miss Edwina harus segera pergi dari ruangan tersebut. Seolah tidak ingin ketinggalan memberikan perhatian kepada si John, seorang anak murid yang sudah beranjak remaja bernama Alicia masuk dan tanpa babi bu langsung mencium bibir sang kopral sembari mengucapkan selamat malam. John, menang banyak lu John. Pada saat makan malam bersama, Miss Martha mengajak anak muridnya untuk bersama-sama merenungkan serta mengambil hikmah tentang kehadiran tak terduga kopral karismatik John McBurney. Satu persatu di antara mereka mulai menyampaikan pendapatnya masing-masing, dan kesemuanya menyampaikan pendapat yang positif. Mendengar hal tersebut, Miss Martha lalu memutuskan untuk mengajak sang kopral dalam ritual berdoa sebelum tidur seperti yang biasa mereka lakukan. Tiba-tiba pintu depan diketuk. Miss Martha kemudian membukakan pintu dan ternyata mereka adalah dua orang tentara konfederasi yang datang untuk meminta makanan. Selanjutnya, Miss Martha kemudian mengajak si John untuk minum brandy bersama sebelum mereka akhirnya beristirahat. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi, John yang kakinya mulai sembuh ditemani oleh Amy untuk berlatih berjalan menggunakan bantuan tongkat. John kemudian diajak oleh Amy dan juga Miss Martha untuk berkeliling-keliling melihat di sekitaran sekolah yang ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman hias. John kemudian menawarkan diri untuk menjadi tukang kebun mereka setelah sembuh, hitung-hitung sebagai balas jasa atas kebaikan para wanita tersebut. Suatu ketika saat John sedang berteduh di sebuah pohon besar, Miss Martha datang dan memeriksa bekas luka yang ada di kaki John. Melihat progres kesembuhan John yang cukup cepat, Miss Martha kemudian mengatakan kalau John sudah harus meninggalkan sekolah dalam beberapa hari ke depan. Tapi John yang sudah kadung nyaman dengan kondisinya saat ini mencoba meyakinkan Martha untuk membiarkan dia tetap menjadi tukang kebun mereka. Martha pun akhirnya tidak menolak, karena pada dasarnya mereka sangat memerlukan tenaga laki-laki di sekolah tersebut. Pada suatu sore, Miss Edwina masuk ke dalam kamarnya si John. John yang tahu kalau Edwina juga menyukai dirinya, mulai kembali melancarkan gombalan-gombalan mautnya. Dan mereka hampir saja melakukan hal-hal yang tidak senonoh andai saja Alicia tidak membuka pintu secara mendadak. Alicia mengabarkan kalau Miss Martha mengundang dirinya untuk makan malam bersama dengan mereka. Para betina itu pun dibuat kasak-kusuk untuk berpenampilan serapi dan secantik mungkin, hanya untuk menyambut sang kopral yang akan makan malam bersama dengan mereka untuk yang pertama kalinya. John, menang banyak lu ya. Tapi Miss Martha malah menyindir gaun yang dipakai oleh Miss Edwina yang dinilainya terlalu vulgar karena memperlihatkan bahu mulusnya. John sendiri memuji kue pie apel yang dibuat khusus oleh Alicia untuk makan malam tersebut. Selesai makan, John lalu membisikkan kepada Miss Edwina untuk menunggu di kamarnya, karena dia berjanji akan pergi berkunjung ke kamar wanita tersebut. Setelah itu, Miss Martha dan para betina yang lainnya mengajak si John berkumpul untuk melakukan doa malam, sekaligus menandakan kalau acara makan malam itu telah berakhir.
Miss Martha kembali mengantarkan si John kembali ke kamarnya dan mereka hampir saja bercumbu di depan pintu andai saja anak murid yang lainnya tidak membuat keributan. Miss Edwina yang sudah berada di kamarnya dengan gelisah menunggu kedatangan sang kopral. Namun, sang kopral pujaan hati tak juga kunjung datang, ditambah pula dengan dia yang mendengar suara-suara aneh dari seberang kamar. Edwina mulai menyelidiki dan menemukan kalau ternyata si John sudah lebih dulu mampir di kamarnya Alicia. John menghampiri Edwina yang kecewa dan mencoba untuk menenangkannya. Akan tetapi betina itu sudah terlanjur marah dan kemudian mendorong John hingga terjatuh berguling-guling dari atas tangga yang menyebabkan kakinya patah dan luka jahitannya yang belum sembuh total itu kembali bertambah lebih parah. Sontak saja kejadian tersebut membuat terbangun seisi penghuni sekolah. John kemudian dibantu Miss Martha dan juga anak murid yang lainnya diangkat ke atas meja untuk diberikan perawatan. Miss Martha kemudian memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup John adalah dengan mengamputasi kakinya. Edwina. Keesokan paginya, para betina itu mengubur sisa potongan kaki milik John yang malam tadi diamputasi oleh Miss Martha. Saat John terbangun dari tidurnya yang lelap, ia terkejut setelah mengetahui kalau kini ia hanya punya satu kaki. Saat ia mengetahui kalau itu adalah akibat tindakan yang dilakukan oleh Miss Martha, John lalu marah dan menuduh kalau Martha sengaja mengamputasi kakinya itu karena cemburu kalau ia lebih memilih untuk mampir ke kamarnya Alicia dibandingkan dengan kamarnya. Melihat emosi John yang labil karena kehilangan kakinya, Miss Martha mengajak Edwina keluar kamar dan mengunci John sendirian di kamar tersebut untuk sementara waktu. Para betina itu pun mulai kebingungan apa yang harusnya mereka lakukan di situasi yang belum pernah sama sekali mereka alami. Kedatangan tamu yang niat awalnya ingin dibantu justru membawa malapetaka bagi kedua belah pihak. Sampai kemudian saat akhirnya emosi John mulai mereda, Alicia kemudian masuk dan menemui John. Alicia yang mengkhawatirkan keadaan John justru diancam balik oleh John dan meminta untuk diambilkan kunci kamar tersebut. Segera setelah kunci itu ia dapat, John keluar dari kamar itu dan mengambil pistol kepunyaan Miss Martha dan mengancam semua betina yang sedang berkumpul pada saat itu. John kemudian membeberkan fakta kepada semuanya mengenai cinta segitiga yang terjadi antara ia, Alicia, Miss Martha, dan juga Edwina, sembari mengatakan kalau saat ini ialah yang memegang kendali atas sekolah tersebut. Jeremy! Setelah puas membentak-bentak, John kemudian pergi dari situ dan kembali ke kamarnya. Miss Edwina kemudian mengikutinya dari belakang, dan setelah berada di dalam kamar, Edwina menggeser meja untuk menghalangi pintu agar tidak ada yang masuk, dan mereka berdua pun langsung melakukan aksi cocok tanam. Sementara itu, Martha mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Seorang anak murid yang bernama Mary kemudian mengusulkan untuk menghabisi nyawanya John dengan menyiapkan makan malam jamur beracun. Martha pun setuju dengan usul tersebut dan kemudian memerintahkan Amy untuk mencari jamur beracun yang dimaksud di dalam hutan. Rencana tersebut tentu saja tidak diketahui oleh Miss Edwina. Saat makan malam pun tiba, Edwina masuk bersama dengan sang kopral ke dalam ruang makan. Jamur beracun yang sudah dimasak khusus untuk sang kopral pun dihidangkan spesial untuk pria pembawa malapetaka tersebut. Dan tak lama setelah John mengunyah dengan lahap jamur tersebut, racun yang ada di dalamnya pun langsung bereaksi dan menjatuhkan John dari kursi dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Keesokan paginya, anak murid yang lain menjahit dan membungkus tubuh si John dengan kain kafan di depan pintu sekolah. Sementara itu, Miss Edwina hanya bisa melihat dengan kesedihan yang teramat sangat. Setelah selesai, para betina itu lalu menyeret mayat si John ke pinggir jalan agar dengan mudah ditemukan oleh tentara konfederasi berikutnya yang akan lewat kemudian. Dan tak lupa juga mengikatkan kain di pagar sebagai bentuk sinyal bahaya. Dan itulah dia akhir dari kisah si John, si tamu pembawa malapetaka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai.
Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.